Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Koja Kita. Apaan tuh kak? Bekoja sambil bercerita. Oke, perkenalkan nama saya Jimmy Juliansa dari kelas 11 OTKP 3. Dan di sebelah saya nih, sudah ada narasumber yang sangat cantik dan tak kalah berprestasi nih teman-teman. Oke, daripada lama-lama, mending kita langsung aja simak perkenalan diri dari narasumber kita. Hi everyone, I would like to introduce myself. My name is Bunga Elftari and my school is from Vocational High School number 2, Lubuk Linggau. Halo warga SMK Negeri 2 Kota Lubuk Linggau. Oh ya, Kak Bunga tahu nggak sih kalau Kak Bunga ini adalah pelajar kedua yang diundang dari SMK sederajat Kota Lubuk Linggau ke podcast Koja Kita. Keren ya? Iya. Oke kak, sebelum Jimmy tanya-tanya nih, Jimmy mau minta izin terlebih dahulu tanya-tanya tentang kehidupan kakak, boleh nggak nih kak? Boleh selalu. Oke, karena kita sudah mendapatkan izin dari Kak Bunga, langsung aja nih teman-teman kita tanya-tanya tentang kehidupan Kak Bunga. Kalau Jimmy mau tahu kak, kakak SD di mana kak? Oke baik, jadi aku tuh SD-nya dari SD 22 Lubuk Linggau. SD 22 Kota Lubuk Linggau. Halo warga SD 22 Kota Lubuk Linggau. Kalau di SD kakak pernah nggapai prestasi di bidang akademik atau non akademik kak? Kalau buat di SD sih belum ya, karena memang waktu SD mungkin masih introvert. Iya, ya. masih introvert ya kak. Iya, belum berani percaya diri. Iya, belum. Menampilkan apa gitu. Oh iya kak. Iya. Jimmy juga kayak gitu di SD. Sama dong. Iya. Ya. Oh my God. Kalau di SMP nih kak, kakak alumni SMP mana? Aku SMP-nya dari SMP 1 Lubuk Linggau. SMP Negeri 1 Iya. Kota Lubuk Linggau. Halo warga SMP Negeri 1 Kota Lubuk Linggau. Udah banyak nih alumni SMP Negeri 1 Kota Lubuk Linggau yang diundang ke podcast Koja Kita. Boleh dong bantu like, comment, share, and follow ya teman-teman. Oke, kalau di SMP kakak pernah mengikuti organisasi apa nih kak? Oke, jadi waktu SMP aku pernah mengikuti organisasi paduan suara karena emang aku suka nyanyi. Paduan suara kayak gitu ya Iya, kak. paduan suara. Itu paduan suara itu di organisasi sendiri atau termasuk organisasi bina organisasi kayak gitu kak? Itu kayak ya bisa dibilang yang bina, kayak lebih ke bina di organisasi, kayak emang benar-benar organisasi gitu. Oh benar-benar organisasi bukan kayak gitu ya yang kak? Kayak beda-beda orang tuh benar-benar ada organisasinya kayak jelas gitu. Oh ya kayak Kayak ada ketuanya. Iya. Oke. Kalau prestasi yang kakak pernah gapai di SMP nih? Kalau di SMP sih belum ya, masih kayak cuman berani tampil aja. Misalnya setiap ada pensi tuh saya berani kayak nyanyi gitu di Iya. depan temen-temen tuh, kayak baru itu aja sih. Karena baru memulai untuk percaya diri. Iya, Karena memulai untuk SD-nya percaya belum, diri. kan? Iya. Mulai untuk percaya diri, berani Iya. tampil ke depan kayak gitu ya kak. Nah kalau di SMK nih, kakak kan SMK 2 nih. Prestasi yang pernah kakak gapai di SMK 2 apa nih kak? Jadi kalau buat prestasi di SMK 2 ini, aku pernah mewakili lomba tingkat provinsi resepsionis. Itu front office. Wow. Kalau organisasi kak? Kalau organisasi, aku mengikuti 2 organisasi. Jadi aku OSIS sama LKS. Kebetulan nih saya juga mengikuti organisasi OSIS dan LKS. Kalau di bidang LKS kakak menjabat sebagai apa kak? Kalau buat di LKS sih aku cuma baru ketua angkatan sih. Ketua angkatan. Iya, baru ketua angkatan. Itu baru didirikan atau gimana kak LKS SMK 2? Ya oke, jadi sebelumnya itu, sebelum di angkatan 13 ini sempat vakum. Sempat vakum Ya kak? karena kemarin pandemi COVID-19 kan. Iya, nah iya. itu yang menyebabkan vakum gitu. Dan jadi pas di tahun kami bangkitkan lagi LKS-nya di angkatan ketiga. Kalau dihitung sekarang udah berapa tahun jalan kak dibangkitkan lagi? Baru 1 tahun ini. Baru 1 tahun ini? Iya, baru 1 tahun ini. Oh berarti belum ikut event kota. Ada kemarin. Jadi anggota kami ada yang mewakili 3 orang dari SMK. Kak, ada. siapa namanya kak? Jadi namanya tuh ada Welly. Oh iya, Iya, Fit. kebetulan saya juga Oh, kenal iya. Kak Welly. Soalnya Iya. Jimmy juga ikut LKS Kota dan juga menjadi ketua angkatan LKS Kota kemarin. Kemarin tuh seharusnya ikut kan Iya. LKS Kota, tapi terhalang karena magang. Tidak bisa gitu. Magang SMK 2 tuh 2 kali ya kak? Iya, jadi kami tuh ada 2 session. Pertama itu dimulai dari kelas 11, itu 3 bulan. Kelas 12-nya kami 3 bulan. Jadi total semuanya 6 bulan. 6 bulan. Iya. Kalau di SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau magangnya hanya 1 kali kak di kelas Iya, 12, di kelas 12. Kalau kejuruan nih, mungkin kan teman-teman ada yang berminat masuk SMK 1 atau SMK 2. Kalau kejuruan di SMK 2 ini apa aja kak? Oke, jadi di SMK 2 ini kita ada 3 jurusan. 3 jurusan. Yang pertama itu perhotelan, kedua busana, dan ketiga itu kuliner. Ya. Kalau kakak perhotelan kak? Iya, kalau aku hospitality perhotelan. Oke.
Kalau gimana nih kak perasaan kakak masuk apa tuh jurusan perhotelan itu tuh sesuai dengan keinginan kakak masuk jurusan perhotelan atau dipaksa orang tua nih? Nah kalau itu sih bukan karena paksaan, emang dari diri aku sendiri. Aku tipikal orang yang suka grooming Iya. sama speaking, karena di perhotelan itu kami diajarkan berbahasa Inggris, berbahasa Mandarin. Nah itu tuh bikin aku tertantang karena aku suka mencoba hal-hal baru gitu sih. Kalau belajar bahasa Mandarin itu berarti kalau di SMK nih mirip dengan jurusan Iya, pariwisata. bener, Pariwisata. Ya, hampir mirip tapi beda sih. Kalau pariwisata kan dia lebih kayak ke pariwisata, ya, kayak ke bandara, ke bandara. Gitu. Kalau ini lebih ke perhotelan. Iya. Iya. Oke, karena oke. Kalau organisasi yang pernah kakak ikuti di SMK 2 tadi kan OSIS dan LKS nih kak. Nah pengalaman kakak saat mengikuti Posda nih kak. Oke, pengalaman aku di Posda tuh banyak ya. Aku yang dari awalnya kurang percaya diri kan untuk berbicara di depan orang banyak atau tampil. Nah, semenjak aku ikut Posda nih, aku berani gitu loh. Aku berani kayak ya menjadi MC di suatu acara, itu tampil kayak nyanyi tuh kayak Kebetulan kakak juga MC ya pas lomba Posda Iya, HUT waktu- ke-7 ya kemarin. yang waktu ini pensinya Iya, dancer. iya. Iya. Kebetulan Jimmy juga ikut lomba kemarin kak. Oh, Lomba pensi pentas seni. Oh iya, iya. Puisi berantai kalau benar, ya, puisi benar. berantai bareng Kak Paris, Kak Joseph itu kak. Kebetulan mendapatkan harapan 1, mendapatkan harapan 1. Kalau kakak sendiri nih kak, kemarin posdanya di mana kak? Di apa tuh diadakan event posdanya, bukan lomba kak, tapi posdanya, emang forum posda kak, forum posda daerah. Jadi kayak gimana itu maksudnya? Apa tuh nginap kan kak biasanya kalau posda itu kan, kalau event-event itu kalau LKS kota kan di Bandiklat nih. Nah kalau posda di mana kak? Oh kalau misalnya event ya? Iya. Oke, kita ngambil contoh dari salah satu lomba kemarin kan, Iya. di Posda ke-7. Itu kan dilaksanakan di Buper kan, Buper Kemahan. Nah itu kami nginepnya di sana. Nginap di sana kali Iya, Bu, jadi Pak. sebelum acara itu mulai, kami sudah nginep di sana untuk prepare. Untuk mempersiapkan Iya, perlombaan, membersih-bersihkan. Iya Kak. benar. Oke. Lanjut, kita tanya-tanya nih seputar prestasi-prestasi yang pernah kakak gapai di SMK. Atau pengalaman nih kak, pengalaman. Ya pengalamannya sih lomba ke ini ya. Lomba Resepsionis ke Palembang. Palembang. Itu gimana sih kalau lombanya? Oke, jadi lombanya itu kami itu check in check out. Check in, check out. Dia tuh reservasi gitu kan. Iya. Kalau kita kan masuk hotel, pasti kita pertama itu ketemu dulu dong yang namanya front office, Iya. resepsionis. Jadi di sana itu untuk bagian itu menanyakan misalnya ada tipe kamar. Soalnya di perhotelan ini banyak tipe kamar, ada 7. Salah satunya itu ada superior room, deluxe sama executive deluxe, suite sama president suite sama penthouse. Oke. Nah, jadi itu tuh pusat informasi kayak menanyakan apakah di hotel ini nih kamarnya masih ada atau sudah kosong. Kosong. Iya gitu. Oke kak. Nah kalau LKS pernah nggak sih kakak ikut lomba-lomba kayak gitu? Kalau buat sih belum ya, kalau buat lomba itu kami belum. Belum ikut lomba-lomba kak. Karena soalnya masih baru Iya, bangkit masih dari baru vakum. bangkit dari vakum. Bangkit dari vakum. Dengar-dengar kakak nih hobi nyanyi ya kak? Boleh dong kak spill sedikit suaranya di podcast Sekoja kita. Nyanyi apa nih? Bernadia nih kak, soalnya kan lagi booming nih. Oke. Jadi nyanyi bernadia. Ya. Nyanyi 1 bulan. Oh boleh. Keren Ya boleh. Baru lewat 1 bulan, kemarin ulang tahunku, tak ada pesan darimu. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih lepas. Sedang aku di sini belum terima. Oke, tepuk tangan dong untuk Kak Bunga teman-teman. Keren sekali suara Kak Bunga. Ternyata bukan hanya pintar dan juga berprestasi, Kak Bunga juga hobi di dalam bidang bernyanyi nih Selain teman-teman. bernyanyi aku juga suka dancer. Dancer. Kemarin itu aku sempat lomba dancer yang di Tom ini. Ya. Kami menang juara harapan 1. Wih, keren teman-teman. Coba ya, ini nih bisa dance di sini. Mungkin kan boleh sipil dance-nya di sini ya. Nanti kalau kalian kepo bisa nih cek di IG, ada nggak IG Kak komunitas itu dance kakak itu? Nggak ada, soalnya kami tuh dari sekolah. Dari sekolah ya kak? Iya, dari sekolah. Dari OSIS. Oh perwakilan OSIS kayak gitu ya kak? Iya.
Kalau kakak di OSIS pernah menjabat apa nih kak? Aku di OSIS pernah menjabat sebagai sekretaris wakil sekretaris OSIS. Wakil sekretaris, berarti sekret 2 kan sih kak? Iya, sekretaris. Sekret 2. Nah, semenjak kakak menjadi sekretaris 2 tahun kemarin ya kak? Iya, benar. Nah, apa aja sih rintangan-rintangan kakak yang kakak lalui? Sebenarnya sulit karena mengapa aku bukan di organisasi itu doang, Iya. aku juga di LKS, bahkan ada di luar organisasi sekolah kan. Jadi kayak memanage waktu tuh lumayan sulit, apalagi kan kita juga belajar di kelas. Tapi syukurnya saya juga bisa belajar membagi waktu lah ya, kayak Iya. bisa membalance antara waktu belajar, organisasi OSIS, LKS gitu, Iya, Kak. dan yang lain-lain. Itu jadi sangat susah ya kak kalau karena kita nih kan juga sangat penting nih belajar nih, pelajaran tuh sangat nomor 1 ya kak, paling terdepan, nggak bisa dikalahkan oleh hal-hal lain teman-teman. Pelajaran adalah nomor 1 kakak di hidup tuh kayak gitu. Ya walaupun kan kita tuh harus mengiringi dengan pelajaran dengan ibadah gitu ya kak, ibadah. Nah, kakak kan pernah menjadi sekretaris nih. Kakak kemarin sebelum menjadi sekretaris pernah gak sih kak minat untuk calon menjadi ketua OSIS kayak gitu? Minat. Pernah calon kak? Pernah nyalon tapi kalah. Tapi it's okay lah ya. Iya. Not problem. Mungkin memang aku disuruh buat di sekre, mungkin kan it's Iya, okay iya, lah. oke. Iya. Dan juga kan kegagalan itu bukan suatu kunci kekalahan kayak gitu ya, Ya, kak. karena kita mau sukses itu dimulai dari kegagalan. dulu, baru kita bisa menuju sukses. Karena nggak ada gitu, mustahil lah. Ada orang langsung sukses tuh kayaknya mustahil. Nggak Karena ada. Kita harus dari bawah. Kecuali dia sukses, soalnya orang tuanya Ya, sangat benar. Itu itu ya, mendukung, kak, bisa mendukung jadi. kayak gitu. Ya. Bisa jadi kan tanpa kegagalan mereka. Oke kak. Apa tuh? Kalimat motivasi nih kak, kata-kata motivasi untuk teman-teman yang di rumah lagi nonton gitu kak. Oke, jadi motivasi buat dari aku nih ya, kayak belajarlah di masa muda. Karena mengapa? Belajar di masa muda itu seperti kita mengukir di atas batu. Batu. Karena kalau kita sudah tua itu ibaratkan mengukir di atas air yang Air. mengalir. Oke, Dia oke. bakal terukir tapi bakal mengalir, hilang. Lupa lah. Iya iya. Di bidang organisasi nih kak, apa aja sih kak problem-problem yang kakak temui di bidang organisasi OSIS gitu atau LKS? Yang paling sering saya temuin kalau di LKS ini banyak yang sering izin lah inilah itu karena you know lah. Benar kak, benar Ya kak. kan tahu. Nah, kalau di OSIS itu lebih kayak selisih pendapat, Ya. circle itu sih. Kakak pernah gak sih lihat teman kakak yang pacaran satu organisasi itu, boleh nggak sih kak sebenarnya? Ada sih, tapi kayak itu tergantung diri mereka masing-masing. Apakah Iya. bisa, ya gimana ya, kita tuh harus bisa menempatkan diri lah. Ibaratkan air itu kan kalau misalnya kita taruh di botol bentuk ini dia jadi seperti ini, Iya. ini dia seperti, dia tergantung di orangnya gitu. Kalau aku sih so it's okay, not problem, selagi itu tidak mengganggu kinerja kita, nggak apa-apa gitu. Asal jangan mengganggu kinerja Iya. kita, dan juga harus profesional ya kak, profesional Benar. itu profesional. Kalau kak pandangan kakak tentang organisasi Posda nih kak, gimana kak? Ya pandangan saya sih hebat, keren ya. Karena dari situlah sih aku benar-benar kayak percaya diri dan Iya. berani gitu loh. Karena di situ seru, aku bisa ketemu teman-teman dari berbeda sekolah. Iya. Itu ya ada juga Iya. di SMK 1 gitu. Dan juga kami nih calon Posda nih kak untuk tahun ini. Oh my God, ya. Kakak kan panitia Posda nih, boleh Iya. dong kak? Kapan nih akan diadakan Posda lagi nih? Kemungkinan kayaknya pertengahan bulan Oktober ya. Pertama bulan ini kak. Tapi ya secret lah ya. Lokasinya di mana kak? Ya kayak sama kalau buat iklan ya. Palingan di Bandiklat sama Bandiklat. kayak LKS. Itu nginap nggak kak? Nginap. Berapa hari kak? Kemungkinan maybe kalau di tahun aku kemarin itu 3 hari 2 malam. Tapi nggak tahu ya di tahun ini. Iya iya iya. Kakak nanti jadi panitia ya? Iya. Ketemu nih sama kita Ya, ketemu pasti. di Posda nanti. Soalnya kami di SMK nih ngirim 6 peserta. 6 peserta, 4 cewek, 2 cowok gitu kak. Kalau di bidang organisasi luar, kakak ikut gak di luar sekolah kayak gitu? Ada Apa kak? kayak Posda tadi sama PSPL. PSPL Iya, ya. PSPL. PSPL. Kakak itu angkatan ke berapa kak PSPL? Angkatan ke-6 kalau nggak salah. Itu bareng Kak Astro? No, enggak. Aku Ami. Iya, Ami. Ami, bener, Ami Saraya. bener. Iya, Aku Ami Saraya. Sama Ami kemarin. Oke, Ami Saraya. Kebetulan juga sih Ami Saraya itu OSIS juga kak, Iya, benar. sekarang menjabat menjadi bendahara PJS. Oh iya. Di SMK juga ada PJS kan kak? SMK 2? PJS Iya, pejabat sementara kayak gitu. nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau di SMK 1 ini kan magangnya hanya kelas 12 ya kan kak? Iya. Dari bulan 8 sampai bulan 10.
10 pas 11 ya pokoknya itu, Kak. Ya bulan 11 kalau nggak salah. Ya, jadinya kami itu harus ada pejabat sementaranya, Kak. Selama pejabat umumnya magang, jadi kami kelas 11-nya mengganti pejabat sementara. Kalau kami nggak ada, karena kenapa? Kami ini ada 2 sesi. 2 sesi. Ya jadi misal nih di kelas kami nih kelas 12 ada 6 kelas. Jadi kelas AP1 sampai AP3 dulu. Iya. Kemudian dari AP4 itu yang gelombang 2-nya AP4 sampai AP6. Jadi balance ya. Jadi di saat kami magang ada juga Iya. yang berperan gitu Iya. di OSIS kami seperti itu. Oke. Jadi kalau Kakak magang di kelas 11 nih, Kak, itu di mana Kak lokasinya magang? Oke, jadi waktu aku kelas 11 itu aku magangnya 3 bulan, itu Iya. aku magangnya di Vampida. Vampida. Hotel Vampida. Kalau kelas 12-nya, Kak? Kelas 12-nya aku magang di Dewinda Hotel. Dewinda Hotel. Iya. Dewinda Hotel dari SMK 1 ada ya? Ada. Dia siapa, Kak? Ini Rio. Oh, iya Anissa. Iya Ya, aku ada. kenal ya. sama mereka. Tapi duluan aku yang selesai. Mereka belum selesai. Iya, Kakak magangnya dari bulan berapa, Kak? Awal magangnya? Magangnya kami dari bulan Agustus Agustus. pertengahan. Iya. Selesainya bulan September pertengahan. Iya, Kak, ya, Kak. 2 kali magang bagi teman-teman yang ingin berminat ke SMK 2 untuk melanjutkan jenjang dari SMP ke SMK 2. Magangnya itu 2 kali teman-teman, dan juga di SMK 2 ada 3 jurusan ya, Kak. Perhotelan, busana sama kuliner. Nah, kalau di SMK 1 nih ada 1 kali magang di kelas 12. Jurusannya ada 5 teman-teman. Multimedia atau MM, usaha perjalanan wisata UPW, bisnis dan pemasaran itu BDP, akuntansi lembaga keuangan itu AKL, otomatisasi dan tata kelola perkantoran itu perkantoran. Nah, Kak, selama Kakak mengikuti organisasi nih, Kak, pengalaman terburuk Kakak apa, Kak, di organisasi? Terburuk ya. Kayaknya yang menurut aku terburuk itu yang selisih pendapat. Sisi pendapat, Kak. Iya, karena kan ada juga orang yang susah menerima pendapat. Tapi sebenarnya selisih pendapat itu bagus sih, karena kita bisa menggabungkan perbedaan pendapat tersebut Iya, jadi Kak. satu. Tapi kan ada juga orang yang egois. Iya. Tapi ya pandai-pandailah menyikapi lah ya. Pasti aja ya, Kak, up to teman-teman yang kita yang egois gitu kan, kepala batu, dan juga mungkin yang mau pendapatnya yang benar kayak gitu, Kak. Iya. Nggak mau dikalahkan yang lain. Salah, iya benar. Kita sebagai ketua atau anggota, kita tuh harus bisa menurunkan ego kita. Walaupun kita menjadi ketua nih teman-teman, menjadi ketua OSIS, ketua LKS atau ketua apapun itu, jangan sampai kita tuh ketinggian ego. Mau kita menang, kalau anggota kita ngasih pendapat, ya kenapa kamu ngasih pendapat? Saya kan aku ketuanya. Itu nggak boleh, Kak. Itu namanya egois. Itu egois. Walaupun kita ketua, kita harus bertukar pendapat. Kita harus memikirkan sesuatu jalan dengan kepala dingin, jangan dengan kepala panas. Nanti bisa hancur organisasi kita kayak gitu ya, Kak. Hancur. Kalau keseharian Kakak nih, Kak, dari hobi apa nih, Kak? Aku hobinya musik kan. Musik. Ya nyanyi sama dance doang sih. Dance Sama doang. ngelukis. Ngelukis. I like lukis. Aku suka lukis. Pintar lukis. Ya suka ngelukis. Oke. Kalau kegiatan sehari-hari dari bangun pagi ini apa nih, Kak? Bangun pagi. Oke, kalau aku sih bangun pagi, sekolah, Iya. terus organisasi kan, terus sama menyiapi drama perhotelan. Karena kan kami mau ada job fair, jadi ingin menampilkan drama. Nah, jadi di drama itu aku berperan sebagai resepsionis. Oke. Ya. Jadi job fair itu apa, Kak? Job fair itu tuh jadi gini ya, isi job fairnya itu jadi kami tuh setiap jurusan tuh menampilkan apa yang kami kerjakan. Contoh kayak perhotelan tuh kan lebih ke check in check out, Ya. ke room, makeup room, nah seperti itu. Kayak ada yang namanya tuh folding napkin sama towel art. Jadi tahu nggak towel art? Enggak. Jadi towel art itu ya guys, dia tuh dari handuk terus dibentuk seperti angsa. Oh, tahu. bebek, Kayak iya tahu ya, kayak towel kayak art. hati gitu ya, Kak ya. Kalau busana dia menampilkan karya baju yang mereka buat. Itu mereka buat sendiri bajunya. Iya, mereka buat sendiri seperti nama jurusannya kan busana. Itu jadi mereka buat sendiri. Kalau kuliner ya mereka masak. Iya. Masak beneran di sekolah gitu. Masak Oh, kayak beneran, gitu. Iya, bener. Keren. Berarti kalau dia masak harus masak beneran pasti Iya. itu. Apa tuh ada acara apa, Kak? Event apa itu? Job fair. Terus di situ juga kami ngundang ada dari beberapa hotel untuk Ya. hadir di acara kami. Terus ada alumni kami juga. Iya. Itu dilaksanakan kapan, Kak, kalau boleh tahu? Tanggal 10 Oktober. 10 Oktober. Jadi buat alumni SMK 2 bisa nih daftar untuk ngikuti acara Ikuti job acara fair. job Iya. fair. Iya. Kalau pengalaman tadi, Kak, pengalaman terburuk nih, Kak. Kalau pengalaman terbaik apa nih, Kak, di organisasi? Iya. Banyak nih pasti. Banyak banget, banyak ya. Karena yang pertama itu yang
balik ke seperti awal karena aku waktu SD, SMP itu tuh aduh kurang percaya diri. Iya, iya, banget, iya. kayak udah takut duluan, Iya, Kak. first gitu kan. Kayak karena itu tuh sebenarnya insecure tuh bukan dari bukan dari orang lain sebenarnya, itu Iya. dari diri kita sendiri. Kayak ibaratkan kayak orang-orang yang tidak bisa melihat sayapnya gitu. Betapa itu kan setiap manusia kan mempunyai bakat masing-masing. Iya, Ada yang contohnya singing, terus ada yang pidato kan, Iya, pasti Kak, kan iya. banyak debat Iya, iya, ada iya, kan. iya, iya. Nah itu. Nah jadi yang dampak positifnya itu sih aku berani tampil, percaya diri untuk mengekspresikan apa yang aku mau gitu. Itu aku lebih berani. Oke, dengan organisasi kita bisa melihat mungkin melihat sayap kita Iya, gitu ya Kak, benar. melihat bakat-bakat kita. Sebenarnya kita semua tuh mempunyai bakat teman-teman. Hanya kita tuh atau tuh terpendam bakat kita, malu. Kurang percaya diri itu sih faktor Untuk mengeluarkan utama. bakat kita itu Iya. pusing gitu. Nah, apa tuh kita nggak tahu jalan untuk mengeluarkan bakat itu gimana. Kita takut keluar dari zona nyaman kayak gitu. Padahal kita tuh harus berani untuk keluar di zona nyaman ya teman-teman. Apalagi di tingkat SMA, SMK ini nih. Karena keluar dari zona nyaman itu tidak semenakutkan, Iya. malah menyenangkan. Iya, iya, iya. Happy loh sebenarnya. Jimmy juga berpikiran kalau keluar dari zona nyaman itu sangat takut Kak. Sangat apa tuh? Sangat seram kita berkata Kak. Ya dari pikiran tadi. Iya, dari pikiran kita. Overthinking, kan? Iya. Tapi semenjak Jimmy masuk SMP, dari SMP, SMA ini Jimmy sudah berani berorganisasi. Itu tuh Jimmy sudah mulai keluar dari zona nyaman kayak gitu Kak. Kalau kakak magang kemarin kan di hotel Kak, selama 2 kali magang gitu. Nah itu tuh di hotel tuh gimana sih Kak magangnya? Oke, jadi aku cerita dari awal pertama magang. Ya. Jadi aku pertama itu kan magang di Vampida. Nah di Vampida itu aku full 3 bulan magang di bagian FB service. Ya. Tahu nggak FB? Service itu yang kayak mas gitu Kak? FB service tau nggak? Enggak, kayak Jadi- masa enggak Kak? Bukan jadi ya? FB service tuh food and beverage. Jadi memang benar bagian masak, tapi bukan yang masaknya, tapi yang melayani. Oh, yang melayani. Ya, square of service. Iya, iya, iya. Oh, ya kayak menyiapkan breakfast kan. Breakfast tuh biasanya dari jam 6 sampai jam 10. Itu kita yang nyiapkan. Clear out, sip up, cek. Kalau masuk magangnya jam berapa Kak biasanya? Masuk magang dan pulangnya? Kalau aku kemarin di Vampida itu kami maksudnya jam 6.45 harus sudah standby di restoran. Iya, Kak. Pulangnya jam 4 sore. Jam 4 Nah, sore. itu kalau di hotel tersebut ya. Pernah gak Kak kalau kakak apa tuh lembur kayak gitu magangnya sampai jam 9 kayak gitu? 9 Kalau malam. buat sampai malam sih belum ya, palingan sampai jam 6. Jam 6 ya Kak? Karena itu memang rame banget jadi Iya, ya, iya. gitu lah. Mungkin kan kalau kita anak magang ini ikut terlibat gak Kak kalau ada acara di hotel tersebut misalnya? Ikut terlibat gak? Ikut terlibat ya? Ya, tapi tidak menyeluruh, tapi ikut membantu gitu. Ikut membantu pegawai-pegawai yang di hotel tersebut. Kalau magangnya sesi 2 nih Kak yang kelas 12 nih. Oke, jadi aku di Dewinda ini ada beberapa session Kak. Ya, Selama magang, aku pertama itu di housekeeping. Tahu housekeeping. housekeeping? Enggak. Oke, jadi housekeeping tuh make up room guys. Jadi make up room kita tuh yang nyiapin kamar. Menata jadi kalau kamar gitu. misalnya kayak kamar extend, check out, nah itu kita yang nyiapin. Kita yang nyiapin Kak. Ya. Terus juga yang kedua itu aku di IB service seperti yang tadi. Yang ketiga aku di front office. Front office itu resepsionis. Resepsionis. Ya. Kalau kita magang itu Kak, dapat nggak sih Kak kita tips-tips dari tamu-tamu? Kan biasanya kan hotel kan ada tips nih Iya, benar. biasanya. Biasanya ada, itu tergantung pelayanan kita. Iya. Karena kalau kita bisa bikin tamu kita nyaman sama kita itu pasti ada. Pasti ada ya Kak. Kalau kakak sama magang pernah sih Kak temu tamu dari luar negeri mungkin luar negeri nih ya? Pernah. Aku pernah ketemu tamu dari Afrika, Brunei, Iya. sama India. Itu bahasa Inggris ya Kak? Pasti. Enggak juga sih, sama ini Chinese, ada juga Chinese. Oh. Ya, itu enggak juga sih, karena aku juga really shock ya. Iya, Ternyata mereka pandai bahasa Indonesia. Jadi nggak perlu lagi ngomong bahasa Inggris or bahasa apa, karena mereka aja udah pandai Iya. bahasa Indonesia. Iya, kayak Kak. Iya. Kalau tadi kan kalimat motivasi nih Kak. Kalau kalimat kata-kata untuk Kojek kita ini apa Kak? Untuk Kojek kita. Oke, jadi kata-kata untuk Kojek kita ini sangat seru sih, seru, keren, karena kayak I'm not expectation kalau bakal diundang. Diundang. Kayak oh my god, yang biasanya nonton lewat YouTube ini Iya. aku ngerti Di sini. Kayak nggak nyangka Nggak sih. nyangka ya, Kak? Iya, nggak nyangka banget. Kalau apa tuh pendapat kakak saat kakak baru-baru diundang nih, gimana sih Kak? Apa malam kemarin ditelepon oleh guru kakak atau gimana? Oke, jadi kemarin sih dikasih tahu pas kami belajar. Itu kayak sekitar jam 12 siang. Aku kayak
kenapa nih dipanggil? Dipanggil Aku ke pikir ruang guru, apa ya? dong? Aku pikir mau ngebahas tentang job fair. Ternyata bakal diundang Undang di sini. Kojak kita gitu. Seneng banget ya kak. Senang banget, very happy. Ada nggak sih kakak teman-teman kakak yang iri-iri kayak gitu, mungkin yang mau ikut ke sini juga mungkin. Mungkin ada, mungkin ya. Nah kalau teman-teman SMK 2 yang mau ikut lagi nih hadir ke acara Project kita, boleh dong komen-komen di video ini untuk untuk hadir ke podcast Project kita. Kami di sini nggak milih-milih loh. Kalau teman siap untuk mengisi acara di podcast Project kita, pasti kita datangi kayak gitu ya kak. Benar. Iya. Kalau kata-kata untuk teman-teman yang lagi rebahan, yang takut keluar di zona nyaman, yang takut berorganisasi, itu apa kak? Oke, jadi kalau kata-kata dari aku, ayolah, come on, kita keluar dari zona nyaman. Karena sebelum kita tua nanti takutnya terjebak sama dengan dunia zona nyaman kan? Iya. Karena kalau sudah karena itu kan mindset kita berpikir, aduh takut banget nih untuk keluar, takutnya serem. Tapi enggak kok, itu enggak seseram itu, Iya. menyenangkan. Malah menyenangkan. Iya, menyenangkan. Kita mencoba hal baru itu sangat menyenangkan. Iya. Walaupun di awalnya kita gagal, tapi kegagalan tersebut bisa menjadi motivasi untuk kedepannya. Kegagalan di suatu hari bisa menjadi motivasi atau penyemangat untuk hari-hari esok kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin ini saja obrolan-obrolan singkat kita di podcast Kojak kita. Kata-kata atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari podcast ini, kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman, berani berorganisasi, dan jangan meremehkan organisasi lain kayak gitu kak. Iya, benar. Dan yang paling penting untuk ketua-ketua organisasi ataupun anggotanya, jangan sampai kita tuh berkepala batu gitu kak. Ego kita jangan sampai tinggi. Kita harus menurunkan ego kita. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa ya teman-teman, bantu channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.